Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Resmina Syarif dengan NIM 41032102251109, jurusan Pendidikan Luar Biasa RPL 2025. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal UTS untuk mata kuliah Hakikat berkesulitan belajar. Nomor 1. Perbedaan learning disability dan learning difficulty. Menurut pemahaman saya, learning disability dan learning difficulty sama-sama berkaitan dengan hambatan belajar, tetapi keduanya memiliki perbedaan mendasar. Learning disability atau gangguan belajar spesifik merupakan kondisi neurologis yang berasal dari fungsi otak. Anak sebenarnya memiliki kecerdasan normal, bahkan bisa di atas rata-rata, tetapi mengalami hambatan spesifik dalam kemampuan tertentu seperti membaca, menulis, atau berhitung. Contohnya adalah disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Sedangkan learning difficulty atau kesulitan belajar lebih luas dan belum tentu disebabkan oleh gangguan neurologis. Kesulitan ini bisa muncul karena faktor lingkungan, metode pembelajaran yang kurang sesuai, kondisi emosional, motivasi belajar rendah, atau kurangnya dukungan keluarga. Contoh konkret di kelas misalnya, seorang siswa dengan disleksia kesulitan membaca walaupun sudah sering belajar dan memiliki kecerdasan normal. Ini termasuk learning disability. Sementara siswa yang sulit memahami pelajaran karena sering tidak masuk sekolah atau kurang mendapat bimbingan di rumah termasuk learning difficulty. Jadi learning disability bersifat spesifik dan berkaitan dengan fungsi neurologis, sedangkan learning difficulty lebih umum dan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Nomor 2, hidden disability. Kesulitan belajar disebut sebagai hidden disability atau disabilitas tersembunyi karena hambatan yang dialami anak tidak selalu terlihat secara fisik. Secara penampilan, anak tampak seperti siswa pada umumnya. Mereka bisa berbicara normal, bermain dengan teman-temannya, dan terlihat tidak memiliki hambatan. Namun, ketika proses belajar berlangsung, anak mengalami kesulitan tertentu seperti membaca lambat, sulit memahami instruksi, sering salah menulis, atau kesulitan menghitung. Karena hambatannya tidak terlihat, banyak guru atau orang lain salah memahami kondisi anak. Anak sering dianggap malas, kurang berusaha, tidak fokus, atau tidak disiplin. Implikasinya terhadap cara guru memperlakukan siswa sangat besar. Guru harus lebih peka terhadap tanda-tanda kesulitan belajar, tidak langsung memberi label negatif, menggunakan pendekatan individual, memberikan dukungan emosional, dan menyesuaikan metode pembelajaran. Guru juga perlu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif agar anak merasa aman dan percaya diri. Nomor 3, mitos versus fakta tentang berkesulitan belajar. Mitos pertama, anak berkesulitan belajar itu malas. Faktanya, banyak anak berkesulitan belajar justru sudah berusaha sangat keras. Hambatan mereka bukan karena malas, tapi karena adanya gangguan dalam proses pengolahan informasi di otak. Jika guru percaya pada mitos ini, anak bisa sering dimarahi, dihukum, atau dianggap tidak mampu. Akibatnya anak kehilangan motivasi belajar dan merasa rendah diri. Mitos kedua, anak berkesulitan belajar memiliki IQ rendah. Faktanya, anak dengan kesulitan belajar bisa memiliki kecerdasan normal bahkan tinggi. Mereka hanya mengalami hambatan pada area akademik tertentu. Contohnya, anak dengan disleksia mungkin sulit membaca tetapi sangat kreatif dalam seni atau teknologi. Jika guru mempercayai mitos ini, maka potensi anak tidak akan berkembang karena guru memiliki ekspektasi rendah terhadap kemampuan siswa. Oleh karena itu, guru harus memahami fakta ilmiah agar dapat memberikan dukungan yang tepat kepada anak. Nomor 4, klasifikasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar dibagi menjadi dua, yaitu kesulitan belajar perkembangan dan kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar perkembangan berkaitan dengan fungsi dasar perkembangan anak seperti perhatian, memori, bahasa, motorik, persepsi, dan kemampuan sosial. Sedangkan kesulitan belajar akademik berkaitan langsung dengan kemampuan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung. Keduanya saling berkaitan karena kemampuan perkembangan menjadi dasar bagi kemampuan akademik. Contohnya, anak yang memiliki gangguan perhatian akan sulit fokus saat belajar membaca. Anak yang mengalami hambatan bahasa akan kesulitan memahami pelajaran. Anak dengan masalah motorik halus dapat mengalami kesulitan dalam menulis. Jadi, apabila perkembangan dasar anak terganggu, maka kemampuan akademiknya juga dapat terpengaruh. Nomor 5,
3 jenis KBS. Di sini saya memilih membahas disleksia. Disleksia adalah gangguan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan membaca dan memahami simbol huruf. Ciri-ciri disleksia di kelas antara lain, membaca sangat lambat, sering tertukar huruf seperti B dan D, sulit mengeja, kesulitan memahami bacaan, dan menghindari aktivitas membaca. Dampaknya terhadap proses belajar cukup besar karena hampir semua mata pelajaran membutuhkan kemampuan untuk membaca. Anak bisa mengalami ketertinggalan akademik, kurang percaya diri, mudah frustasi, bahkan menarik diri dari kegiatan belajar. Karena itu, guru perlu memberikan strategi pembelajaran yang sesuai, misalnya penggunaan media visual, membaca bertahap, dan dukungan emosional. Nomor 6, etiologi atau faktor penyebab. Ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama, faktor neurologis. Faktor neurologis berkaitan dengan fungsi dan struktur otak. Misalnya, terdapat gangguan pada area otak yang mengatur bahasa dan membaca. Akibatnya, anak mengalami kesulitan memproses informasi, mengenali simbol, atau memahami instruksi. Yang kedua, faktor genetik. Kesulitan belajar juga dapat dipengaruhi oleh keturunan. Contohnya, anak yang memiliki anggota keluarga dengan disleksia memiliki risiko lebih tinggi mengalami kondisi serupa. Faktor genetik dapat mempengaruhi perkembangan sistem saraf dan cara otak memproses informasi. Kedua faktor tersebut menunjukkan bahwa kesulitan belajar bukan semata-mata karena anak malas, tetapi berkaitan dengan kondisi biologis dan neurologis. Nomor 7, dampak psikologis. Learned helplessness adalah kondisi ketika anak merasa bahwa dirinya tidak mampu berhasil walaupun sudah mencoba. Anak akhirnya menyerah, kehilangan motivasi, dan merasa usahanya tidak akan membawa perubahan. Kondisi ini sering terbentuk di lingkungan sekolah ketika anak terus mengalami kegagalan, sering dibandingkan dengan teman lain, mendapatkan kritik berlebihan, atau jarang memperoleh apresiasi. Contohnya, anak yang terus salah membaca lalu sering ditertawakan teman akan mulai merasa dirinya bodoh. Lama-kelamaan anak menjadi takut mencoba dan memilih diam. Oleh karena itu, guru harus menciptakan suasana belajar yang mendukung, menghargai proses, dan memberikan penguatan positif. Nomor 8, komorbiditas. Komorbiditas adalah kondisi ketika seorang anak mengalami lebih dari satu hambatan atau gangguan secara bersamaan. Dalam kesulitan belajar, komorbiditas cukup sering terjadi. Anak dengan disleksia juga mengalami contohnya hubungan antara KBS dan ADHD. Anak dengan disleksia bisa juga mengalami ADHD, yaitu gangguan perhatian dan hiperaktivitas. Dampaknya di kelas antara lain, anak sulit fokus, sering berpindah perhatian, sulit mengikuti instruksi, dan mengalami hambatan membaca sekaligus. Akibatnya, proses belajar menjadi lebih kompleks dan membutuhkan strategi penanganan yang lebih khusus. Guru perlu bekerja sama dengan orang tua dan tenaga profesional agar kebutuhan anak dapat terpenuhi. Nomor 9, pentingnya identifikasi dini. Identifikasi dini sangat penting karena semakin cepat kesulitan belajar diketahui, maka intervensi juga dapat dilakukan lebih awal. Pada masa anak-anak, otak masih berkembang dan memiliki plastisitas yang tinggi. Artinya, otak masih lebih mudah dibentuk melalui latihan dan stimulasi. Jika kesulitan belajar terlambat ditangani, anak bisa mengalami ketertinggalan akademik, rendah diri, kecemasan, dan kehilangan motivasi belajar. Sebaliknya, dengan identifikasi dini, guru dan orang tua dapat memberikan bantuan yang sesuai sehingga perkembangan akademik dan psikologis anak lebih optimal. Nomor 10, prosedur screening kesulitan belajar di sekolah. Langkah-langkah prosedur screening kesulitan belajar di sekolah biasanya dimulai dari 1, observasi. Guru mengamati perilaku dan kemampuan belajar siswa di kelas. Kedua, identifikasi tanda-tanda kesulitan. Misalnya, siswa mengalami kesulitan membaca, menulis, berhitung, sulit fokus, atau sering tertinggal. Ketiga, pengumpulan data. Guru mengumpulkan informasi melalui hasil tugas, nilai, wawancara dengan orang tua, dan catatan perkembangan siswa. Keempat, screening awal. Sekolah dapat menggunakan instrumen sederhana untuk mengetahui kemungkinan adanya kesulitan belajar. Yang kelima, rujukan. Jika ditemukan indikasi yang kuat, siswa dirujuk kepada tenaga profesional seperti psikolog, guru pendidikan khusus, atau dokter. Peran guru dalam proses ini sangat penting karena guru adalah pihak yang paling sering berinteraksi dengan siswa di kelas. Guru berperan dalam mengenali tanda awal, melakukan observasi, memberikan dukungan pembelajaran, dan bekerja sama dengan orang tua maupun tenaga ahli.
Demikian jawaban dan pendapat saya mengenai konsep kesulitan belajar. Dari pembahasan ini saya memahami bahwa anak berkesulitan belajar membutuhkan dukungan, pemahaman, dan pendekatan yang tepat agar potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Demikian jawaban soal dari UTS ini. Untuk perhatiannya saya mengucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.